Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Dunia dalam genggamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Intai, jumpa lagi dengan saya Dina Yuni Martia di acara Buka Puasa bersama Kartu As 2-in-1. Pada kesempatan kali ini, Intai menghadirkan Bapak Ustadz Tri Noviantoro Murad. Beliau merupakan mahasiswa doktoral program bisnis administrasi di National CAI University. Selain itu, beliau juga merupakan Ustadz pembimbing pengajian on air se-Taiwan, penasehat KMIT atau Keluarga Muslim Indonesia Taiwan, serta representatif PKPU Taiwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah khair. Terima kasih. Teman-teman penasaran ya tema apa sih kali ini yang akan Ustadz sampaikan untuk kita semua? Pada kesempatan kali ini temanya tidak jauh dari Ramadan. Masih berkaitan dengan seputar Ramadan, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan. Baik, menurut Ustadz, hikmah yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan itu sendiri seperti apa Ustadz? Silahkan. Terima kasih Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dan menyampaikan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan curahan hidayah, inayah, karunia-Nya, ampunan dan perlindungannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, yang insyaallah dengan ridha-Nya kita dimasukkan ke dalam surganya kelak. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah di yaumil akhir. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mbak Dina, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap waktu adalah milik Allah dan setiap waktu itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan bagi hambanya untuk bertobat, dan dimana kalau orang itu bertobat, Mbak Dina, jangan nunggu-nunggu untuk bertobat, tetapi hendaknya dia untuk bersegera untuk bertobat, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, bulan Ramadan ini
spesial, di mana bulan Ramadan ini pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebarnya. Bahkan ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghalaqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dalam maknanya bahwa Ramadan dibukakan surga dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Oleh karena itu kita akan menemukan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah bentuk ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinarasikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis Bukhari dan juga hadis Muslim muttafaqun alaih mengatakan, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang shaum Ramadan, puasa Ramadan karena iman yang pertama, dan yang kedua ihtisaban, untuk mencari ridha Allah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampunkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Di mana puasa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi kita juga diperintahkan man shoma ramadanan imanan, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman. Bagi orang beriman, harapannya kita bisa memperkuat iman kita. Makanya kalau di dalam istilah Al-Quran, zadathum imanan ma'a imanihim, menambahkan iman di samping iman yang telah ada. Yang kedua adalah karena ihtisaban, mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni hamba-hambanya yang benar ikhlas dalam menjalankannya. Subhanallah. Dan bukan hanya puasa bulan Ramadan saja, tetapi juga amalan saleh. Yang jelas amalan yang wajib itu adalah wajib untuk dilaksanakan, ya. Makanya ada hadis, ya, Rasulullah SAW menyampaikan, as-salatu khamsin, al-jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, wa kafirat idza tanabat al-kaba'ir. Salat yang 5 waktu dari Jumat 1 ke Jumat berikutnya, dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus dosa. Idza tanabat, jika dia meninggalkan yang disebut dengan al-kabair. Apa itu al-kabair? Dosa-dosa besar. Jadi kalau dia meninggalkan dosa besar, Ramadan itu adalah pengampunan dari dosa-dosanya. Kalau dosa-dosa besar itu syirik, ya, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa tanpa haknya, bersaksi palsu, dan lain sebagainya. Maka dia harus bertobat nasuha. Dan yang jelas rekan-rekan, bahwa setiap kita ini pasti punya dosa. Gak mungkin gak ada yang punya dosa. Pasti punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah seorang pendosa, dan sebaik-baik daripada pendosa adalah
yang mau bertobat. Jadi kita ini adalah seorang pendosa dan Allah memberikan sebuah wasilah, sebuah sarana untuk kita menghapuskan dosa-dosa, termasuk sholat yang 5 waktu. Perumpamaannya kalau dari Rasulullah SAW itu seperti jika depan rumah kalian itu ada sungai dan kalian mandi 5 kali di dalamnya, apakah kalian akan menemukan kotoran? Tentu jawabannya tidak. Begitu pula Ramadan, itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita selama kita meninggalkan yang disebut dengan dosa-dosa besar itu. Ya. Ibadah sunnah jangan juga kita sepelekan, karena banyak orang yang melalaikan. Contoh, sholat tarawih toh cuma sunnah. Padahal Mbak Dina dan juga rekan-rekan sekalian, sholat tarawih itu juga adalah bentuk pengampunan dosa-dosa kita. Dalam hadis yang hampir-hampir mirip, diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, itu disebutkan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita melaksanakan sholat tarawih itu adalah ampunan. Makanya jangan kita lalaikan, kita sia-siakan. Karena ada menganggap sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, begitu ya. Itu kurang tepat. Karena karena kalau sunnah dalam artian sesungguhnya itu adalah apa-apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah, apa-apa saja yang diperbuat Rasulullah, atau apa-apa saja yang dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau disambung dilengkapi boleh, yang jika dia dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan bukan tidak berdosa, rugi. Rugi. Ya. Rugi kalau kita tinggalkan. Kenapa? Justru sholat kita itu adalah ampunan, termasuk ibadah yang lain, baca Al-Quran, ya, nggak sempet berzikir, baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersedekah ataupun amalan-amalan saleh yang lain, itu adalah ampunan, di mana pahalanya akan dilipat gandakan dan diganjar sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya Ramadan itu, seluruh bulan Ramadan ini ingat adalah ampunan. Karena ada hadis begini, ya. Tapi hadis ini hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Yaitu ada sebuah hadis yang panjang, potongan hadisnya ini, ya, awalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu idku minan nar. Awalnya itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ini sering kita dengar, ya. Akan tetapi kalau secara ilmu hadis itu ada dua, yaitu ada dari sanadnya dan matannya. Sanadnya bermasalah, yang kedua matannya juga tidak benar, ya. Redaksinya tentu tidak benar. Karena apa? Karena bukan hanya awal dari bulan Ramadan 10 hari saja yang rahmah, bukan. Bukan hanya pertengahannya 10 hari saja yang maghfirah, bukan. Bukan hanya 10 hari saja yang terakhir adalah pembebasan api neraka, bukan.
Tapi seluruh bulan Ramadan itu adalah rahmah. Seluruh bulan Ramadan itu adalah maghfirah. Dan seluruh dari bulan Ramadan itu adalah pembebasan api neraka. Ya, ini perlu kita pahami, kita luruskan. Apalagi Allah memberikan waktu yang sangat khusus, udah khusus, lebih khusus lagi, spesial untuk umat Rasulullah SAW, yaitu apa? Suatu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Hadis yang hampir mirip lagi diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, itu disampaikan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis-hadisnya sahih. Barang siapa yang qiyam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan juga ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus berbicara tentang Lailatul Qadar, Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Wa ma adraka Ma Lailatul ma Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Khairun min alfi syahr. khairun min alfi syahr. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, Lailatul Qadar itu bukan hanya setara ya, lebih baik satu malam, yang namanya malam itu dari maghrib sampai fajar itu malam. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau satu tahun itu ada 12 bulan, berarti kalau 1000 bulan itu 83 sepertiga tahun. Satu malam bukan sama, lebih baik dari 83 sepertiga tahun. Jadi ibarat kita ini sholat terus, ibadah terus selama hidup kita yang umurnya segitu. Kalau orang sudah berumur 83 tahun itu sepertinya sudah rentah sekali ya. Tapi subhanallah, Allah memberikan fasilitas itu karena Allah menginginkan kepada kita mensucikan diri kita. Allah menginginkan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapatkan ya, barang siapa di dalam bulan Ramadan itu ya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh rugi. Karena apa? Ada sebuah hadis di mana malaikat Jibril alaihissalam itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ketika itu Rasulullah naik ke atas mimbar. Mimbar Rasulullah itu 3 anak tangga. Kemudian para sahabat melihat, mendengar Rasulullah berkata amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat ketika itu bertanya, mengapa Rasulullah mengatakan amin, amin, dan amin? Setelah Rasulullah SAW turun mimbar, maka Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tadi mengatakan amin, amin, dan amin? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika aku tadi naik ke atas mimbar, datang malaikat Jibril alaihissalam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta aku untuk mengaminkannya. Di anak tangga yang pertama, Jibril berdoa, celakalah barang siapa yang dimana dia mendapatkan bulan Ramadan dan keluar daripadanya tidak mendapatkan ampunan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab amin. Anak tangga yang kedua, celakalah barang siapa yang jika masih hidup orang tuanya atau salah satu di antara keduanya dan dia tidak mendapatkan ampunan, celakalah. Rasulullah menjawab amin.
anak tangga yang ketiga, Jibril berdoa, barang siapa yang disebut namamu dan dia tidak bersalawat kepadamu, maka celakalah. Maka Rasulullah berdoa, amin. Ya, ini hadis yang insyaallah juga adalah hadis yang sahih dan hasan. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketika Allah memberikan fasilitas kepada kita bulan ampunan, bulan maghfirah, dan justru kita tidak mendapatkan ampunan di dalamnya, maka inilah yang didoakan oleh malaikat yang terbaik dan diaminkan oleh manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah doa yang sangat bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang justru tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu celaka. Baik Ustadz, mengenai orang yang celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu, yang seperti apa orang yang kenapa gitu orang tersebut sampai tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan tersebut? Terima kasih Mbak Dina. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketika Allah memberikan kepada kita banyak kesempatan untuk kita memohon ampunan, ya, wabil khusus adalah bulan Ramadan ini bulan ampunan, ya, tapi banyak yang justru dia mengaku adalah seorang muslim, tetapi dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban sholatnya ditinggalkan, ada juga yang kewajiban puasanya ditinggalkan, atau dia justru melakukan tindakan-tindakan yang mengotori jiwanya. Misalnya, ya, dia berkata-kata kotor. Misalnya dia melakukan tindakan yang buruk, ya, dia memfitnah, dia ghibah, atau segala sesuatu yang Allah tidak ridho kepada orang itu. Nah, seperti inilah. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, kam sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Mungkin dia berpuasa tapi dia tidak bisa menjaga syahwatnya. Dia berpuasa tidak bisa menjaga lisannya. Dia berpuasa tidak bisa menjaga pandangannya dan lain sebagainya. Ya. Inilah, ya. Jadi justru di bulan Ramadan ini kita harus menguatkan iman kita, ya, mengontrol syahwat kita, dan juga dengan berharap untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jika Allah berkehendak, ya, semoga Allahumma amin, maka akan diampunilah dosanya yang telah lalu. Seperti itu, Mbak Dina. Baik Ustadz, melihat bahwa begitu luar biasanya bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. Kemudian bagaimana untuk teman-teman BMI di sini yang sibuk bekerja, kemudian mahasiswa yang dengan aktivitasnya belajar di sini untuk dapat mengoptimalkan ibadah haji bulan Ramadan ini, Ustadz? Ya, terima kasih. Di bulan Ramadan ini sebaiknya kita tidak untuk mensia-siakan kesempatan yang luar biasa ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Yang namanya waktu itu jauh lebih berharga daripada harta. Kalau waktu itu hilang, lepas dia, maka waktu itu tidak bisa kita raih kembali. Kita tidak bisa kembali kepada waktu yang lalu. Kalau harta masih bisa kita cari.
sehingga yang ada mungkin hanya penyesalan. Sedangkan yang namanya penyesalan itu terjadinya di belakang, nggak mungkin penyesalan di depan. Oleh karena itu, ya kita harus memacu diri di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amalan soleh kita. Dengan kemudian juga kita meluruskan niat kita. Niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang tantangannya berat. Apalagi mungkin kita sambil bekerja, kita sambil belajar, kita di negeri orang. Tapi kalau kita benar-benar memperkuat, makanya di dalam istilah Al-Quran itu dikatakan, kita diperintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian dengan sekuat kemampuan kalian. Artinya kita diperintahkan untuk maksimal dulu, ya. Jangan karena wah ini keadaan begini, usahakan maksimal dulu. Kalau tidak bisa baru, ya. Kemudian memperbanyak kita untuk memperkaya diri dengan ilmu agama, dan juga untuk kita lebih aktif dalam melaksanakan kebaikan. Karena kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka yang akan menyibukkan diri kita adalah keburukan. Dan juga lebih banyak kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kita bisa ikut mungkin hari pekan, ya, ada pesantren kilat yang dilakukan oleh bersama mahasiswa Musformit, bergabung ke sana untuk kita mendapatkan kajian, ya. Kita bersama berbuka bersama dalam ketaatan, kita sahur bersama di mana di dalamnya kita memperdengarkan ayat-ayat Allah, atau kita sendiri memperbanyak membaca Al-Quran dan terutama melakukan muhasabah diri, introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan, dan kita benar-benar memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita yang sangat berdosa ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Luar biasa sekali ya pemirsa. Bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan. Semoga kita termasuk umat yang senantiasa mencari pengampunan di bulan Ramadan ini, dan termasuk orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak Ustadz atas kesediaannya untuk berbagi ilmu, pengetahuan. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan tentunya memotivasi kita semua untuk lebih mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Terima kasih Ustadz. Sekian dulu perjumpaan kita di acara Buka Puasa bersama Kartu Astu in One. Jangan lupa subscribe YouTube Intai Channel untuk mengetahui informasi terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.